warahmatullahi wabarakatuh. Sabahal khair, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum ayyuhal musyahidun al-ahibba wal a'izza. Kaifa halukum hadzal yawm? Atamanna lakum wa usratikum fi dawamin sihhatin wa afiyatin. Amin ya rabbal alamin. Ayyuhal asdiqa rahimakumullah. Alhamdulillah nahnu naltaqi marratan ukhra fi hadzal yawm al-maymun wa fil fursah as-sa'idah wan nafisah. Ismi Aisyah Amr Aulia. أقوم هنا لمرافقتكم على تعلم اللغة العربية وبالخصوص في الصف الثامن. لكن قبل أن نتعلم هيا نفتح ونبدأ بقراءة البسملة. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب، في هذا اللقاء نحن سنتعلم موضوعا جديدا يعني الهوايات. Pada hari ini kita akan belajar tentang topik baru, yaitu al-hiwayat. Ma makna al-hiwayat? Siapa di sini yang tahu arti al-hiwayat? Jadi al-hiwayat itu artinya macam-macam hobi ya. Al-hiwayat ini adalah bentuk jamak dari mufradnya itu al-hiwayah. Al-hiwayah artinya hobi. Jadi di sini kita akan baca tentang macam-macam hobi. Kayak yang kita tahu ya, hobi itu ada banyak. Ada membaca, menulis, menggambar, main sepak bola, bulu tangkis dan sebagainya gitu ya. Ada banyak sekali hobi-hobi di sekitar kita yang teman-teman kita punya, termasuk yang diri kita punya gitu ya. Dan hari ini kita akan belajar tentang 4 hal ini ya. Dari yang paling dasar yaitu kosakata baru atau al-mufradat al-jadidah. Kemudian ada percakapan atau al-hiwar. Lalu ada gramatikal. Di sini kita akan belajar tentang jumlah fi'liyah. Dan yang terakhir nih, udah pasti ya, untuk menguji pemahaman kita akan latihan sedikit ya, atau atamrin. Oke, langsung aja. Ma hiwayatuki? Ma hiwayatukum? Apa nih hobi kalian nih? Siapa di sini yang hobinya membaca? Aku hobi membaca sih ya. Ini biasanya membaca itu hobi sejuta umat. Ya enggak sih? Kadang ada orang yang dia tuh gak hobi membaca, tapi begitu ditanya di biodata gitu, dia bisa membaca. Ayo, kelakuan siapa nih? Yeah. Coba kita masuk lagi ya. Oke, an-nasyatul awal. Di kegiatan pertama ini kita akan belajar tentang al-mufradat atau kosakata baru. Unzur wastami' wa'id. Oke, kita lihat ada apa aja ya kosakata di materi al-hiwayah ini. Nah, ini dia. Hiwayati, hobiku. Oke. Di antara 5 gambar ini, mana nih hobi teman-teman? Coba kita lihat dari awal ya, satu persatu. Yang ini, kuratul qadami. Sepak bola, bermain sepak bola. Terus di sampingnya, rukubud darrajah, bersepeda. Ini hobinya ada anak main bersepeda nih ya gambarnya. Terus, at-tabkhu. Apa ini? Memasak ya. Lanjut, at-taswiru, mengambil gambar atau fotografi kita sebutnya ya. Terus ar-rasmu, dia ada anak kecil bawa palet warna sama kuas. Udah pasti melukis ya, hobinya melukis. Oke, next. Nah, masih ada lagi ya. Al-qiraah. Nah, ini dia nih hobi sejuta umat. Membaca. Lalu ada shaydus samaki, memancing. Kuratus sallati, bermain basket. Al-khiyatah, menjahit. As-sibahah, berenang. Nah, ini juga kelihatannya hobinya banyak orang ya, berenang ya. Segar dan menyehatkan. Oke, kita lanjut. Al-hiwaru baina shadiqatain, ada percakapan di antara 2 teman. Oke, di sini ada video, bisa disaksikan terlebih dahulu ya. Ahlan wa sahlan. Waalaikumsalam. Ahlan wa marhaban. Min aina anti? Ana min Jakarta. Wa anti? Ana min Surabaya. هل أنت تحبين القراءة؟ نعم، أحب القراءة وهي من هوايتي. هواية نافعة. أي موضوع تقرأين؟
أحب أن أقرأ في مواضع كثيرة مختلفة مثل التاريخ وعلم النفس والروايات. منذ متى تمارسين هواية القراءة؟ أستمتع بالقراءة منذ زمن طويل. والدتي تحب القراءة وأنا تعلمت القراءة منها. وهل تحبين التصوير؟ نعم، أهوى التصوير أيضا. وهذه صورة عائلتي التقطتها بنفسي وأهديها لك. لدي كاميرا والكثير من العدسات التي أستخدمها في مناسبات مختلفة. وما هوايتك؟ جزاك الله خيرا. هوايتي الرسم والطبخ. وإياك، وهل هذه صورة مدرستك؟ نعم، رسمتها بيدي وأهديها لك. هذا رمز محبتي لك. شكرا كثيرا. وهل تحبين الطبخ؟ لا شكرا على واجب. نعم، أهوى الطبخ أيضا وأريد أن أكون طباخة ماهرة. هل لديك وصفة لصنع عصير الليمون؟ نعم، لدي وصفة خاصة. معذرة يا أختي، هل يمكنك أن تخبريني بطريقة صنع عصير الليمون؟ بكل سرور، في لقائنا القادم إن شاء الله. Oke, itu tadi ada ini ya, video percakapan di antara dua teman ya. Dua teman perempuan, ada Fatimah sama Ratna. Oke, kira-kira ada yang tahu nggak tadi videonya itu menjelaskan apa sih? Isinya apa sih? Artinya kayak gimana sih? Oke, daripada bingung ya, kita pelajari lagi artinya di percakapan ini. Jadi ini teksnya ya teman-teman. Ini ada percakapan di antara dua teman, yaitu ada Ratna dan Fatimah. Ratna, Assalamualaikum, ahlan wa sahlan. Waalaikumsalam, ahlan wa marhaban. Ratna bertanya, min aina anti? Kamu dari mana? Fatimah menjawab, ana min Jakarta. Aku dari Jakarta. Wa anti? Kalau kamu? Ana min Surabaya. Aku dari Surabaya. Hal anti tuhibbina al-qira'ah? Apakah kamu suka membaca? Naam, uhibbul qira'ah wa hiya min hiwayati. Ya, aku suka membaca dan itu adalah hobiku. Fatimah berkata, hiwayatun nafi'atun. Masya Allah, hobinya bermanfaat sekali. Ay mawdu'in taqra'ina? Biasanya kamu baca topik apa? Genre apa yang kamu baca? Uhibbu an aqra'a fi mawadhi'in katsiratin mukhtalifatin, mithla tarikh wa ilm an-nafsi wa riwayat. Aku suka membaca di banyak topik yang berbeda, seperti sejarah, psikologi, dan juga novel-novel. Mundu mata tumarisina hiwayatal qira'ah? Sejak kapan kamu membiasakan hobi membaca ini? Ratna menjawab, astamti'u bil qira'ah mundu zamanin tawilin. Walidati tuhibbul qira'ah wa ana ta'allamtul qira'ata minha. Aku suka membaca itu udah lama. Ibuku suka membaca dan darinya lah aku belajar membaca. Oke. Lalu di sini Fatimah bertanya, apakah kamu juga suka fotografi? Nah, dijawab sama Ratna, Naam, ahwa taswiru aidan. Ya, aku juga suka fotografi. Wahadihi suratu ailati. Dan ini gambar keluargaku. Yataqattuha bi nafsi wa uhdiha lak. Aku mengambil gambar sendiri dan sekarang aku hadiahkan ke kamu. Ladayya kamera wal kathiru minal adasat allati astakhdimuha fi munasabatin mukhtalifah. Aku punya kamera dan juga banyak lensa yang aku pakai di berbagai kesempatan yang berbeda. Wa ma hiwayatuki? Si Ratna ini gantian bertanya, kalau kamu hobinya apa? Fatimah menjawab, jazakillahu khaira. Masya Allah, semoga Allah membalas kebaikan dirimu. Hiwayati ar-rasmu wa tabakhu. Hobiku adalah melukis dan memasak. Kemudian Ratna menjawab, wa iyak, amin, dan begitu pun dengan kamu. Wa hal hadhihi suratu madrasatik? Kalau ini, apakah ini gambar sekolahmu?
Fatimah menjawab, "Na'am, rasamtuha biyadi." Ya, aku menggambarnya dengan tanganku. Baudiha lak. Dan sekarang aku kasih nih ke kamu. Hadza rumzu mahabbati lak. Ini adalah bentuk cintaku kepadamu. Bentuk sayang ya. Dan Ratna ini menjawab, "Syukran katsiran." Wah, terima kasih banyak. Wa hal tuhibbina tabkha? Apakah kamu juga suka memasak? Fatimah bilang, "La syukran ala wajib." Na'am, ahwa tabkha aidan. Wa uridu an akuna tabakhanan mahiratan. Sama-sama, gak usah berterima kasih. Iya, aku juga suka memasak. Dan aku pengen menjadi koki yang mahir. Kemudian Ratna bertanya lagi, "Hal ladaiki wasfatun li sun'i 'asiril laymun?" Apakah kamu punya resep khusus untuk membuat jus lemon atau jeruk? Fatimah menjawab, "Na'am, ladayya wasfatun khassatun." Ya, aku punya resep khusus gitu. Kemudian si Ratna bilang, "Maidratan ya ukhti, hal yumkinuki an tukhbirini bi tariqati sun'i 'asiril laymun?" Maaf ukhti, kamu mau nggak ngasih tahu aku resep cara membuat jus lemon itu? Kemudian Fatimah menjawab, "Bikul disurur," dengan senang hati. Insya Allah di pekan depan ya, di pertemuan selanjutnya ya. Ya itu tadi ini ya arti percakapannya. Jadi apa nih kira-kira kesimpulannya? Sini kita bisa dapat kesimpulannya. Di sini percakapan dua orang antara Ratna dan Fatimah. Si Ratna tadi hobinya membaca ya, membaca sama mengambil gambar atau fotografi. Kemudian si Fatimah ini hobinya memasak dan melukis. Nah, si Ratna ini tertarik nih sama masakannya Fatimah. Terus si Ratna ini minta resep. Dan kemudian dijawab apa sama Fatimah? Ya, insya Allah nanti kalau kita ketemu lagi ya, dikasih ya. Oke. Gitu ya kira-kira. Kita next. Nah, selanjutnya an-nasyatu tsani ya, kegiatan kita selanjutnya nih. Kegiatan yang kedua yaitu kita akan belajar tentang grammarnya, gramatikalnya. Di sini kita akan belajar tentang jumlatul fi'liyah. Jumlah fi'liyah. Coba di sini siapa yang udah pernah dengar jumlah fi'liyah? Oke. Mungkin ada yang lupa sedikit kali ya. Kita review lagi. Jumlah fi'liyah itu adalah kalimat yang didahului oleh fi'il atau kata kerja. Nah, biar lebih paham kita lihat dulu ya dari dua tabel ini. Perhatikan kalimat berikut dan bandingkan keduanya. Jadi sebelah kanan ini jumlah ismiyah, sebelah kiri jumlah fi'liyah. Kita baca yang jumlah ismiyah dulu. Fatimah jalasat amamal hasub. Jumlah fi'liyahnya jalasat Fatimah amamal hasub. Fatimah katabat risalata elektroniyah. Katabat Fatimah tuh risalata elektroniyah. Ana arsamu lawhah an jamal madrasati. Arsamu lawhah an jamal madrasati. Oke. Kira-kira dari dua tabel ini perbedaannya ada di mana nih? Kalau kita lihat ini ya, dari jumlah ismiyah ini di kolom yang pertama di sebelah kanan ini, yang pertama itu kata pertamanya adalah nama orang ya, atau isim, kata benda. Sedangkan di tabel berikutnya tuh yang pertama ini fi'il atau kata kerja. Nah, jadi bisa kita simpulin ya, jumlah ismiyah itu adalah kalimat yang didahului oleh isim atau kata benda. Di sini kan contohnya Fatimah ya. Kemudian kalau jumlah fi'liyah itu kalimat yang didahului oleh kata kerja atau fi'il. Ada jalasat, duduk ya. Artinya sama-sama Fatimah duduk di depan komputer. Bedanya kalau jumlah ismiyah tadi diawali oleh isim, sedangkan kalau jumlah fi'liyah diawali oleh fi'il, jalasat. Ya. Nah, biar lebih paham kita belajar dulu arti dari jumlah fi'liyah ya. Jumlah fi'liyah adalah kalimat yang dimulai dengan kata kerja atau fi'il. Nah, kemudian ada struktur jumlah fi'liyah. Ini cara membuat jumlah fi'liyah ya. Yang pertama itu ada fi'il, kemudian ditambah fa'il, atau bisa juga fi'il plus fa'il plus maf'ul bih. Jadi yang pertama itu fi'il atau kata kerja, kemudian kata keduanya pelakunya siapa,
yang ketiganya objek. Contohnya kayak gimana? Contohnya Ahmad memukul Farhan. Nah, pelakunya Ahmad ya. Pelakunya Ahmad sebagai fa'il. Kemudian memukul itu kata kerja, dia fi'il, dan siapa tadi yang dipukul? Farhannya. Itu bersifat objek ya, atau maf'ul bihnya. Nah, nih dilihat lagi nih. Fi'il adalah kata kerja yang berkedudukan sebagai predikat. Dan fa'il adalah kata yang berada setelah fi'il baik berupa isim dhahir maupun isim dhamir yang berkedudukan sebagai subjek. Lalu maf'ul bih adalah kata yang berada setelah fi'il dan fa'il yang berkedudukan sebagai objek. Oke, kita next. Nah, dan ini ada cara-cara membuat jumlah fi'liyah ya. Oke, lihat. Yang pertama, fi'il dan fa'il harus ada kesesuaian dari sisi jenis mudzakkar dan mu'annas. Contohnya gimana? Jadi kalau misalkan fi'ilnya ini berjenis kelamin mudzakkar atau laki-laki, maka dia fa'ilnya juga harus sama, harus mudzakkar atau laki-laki. Kita lihat contohnya ya. Yuhibbu walidi al-qiraah. Siapa pelakunya? Pelakunya adalah walidi. Yuhibbu adalah fi'il, al-qiraata maf'ul bihnya. Jadi karena di sini ayah itu berjenis kelamin laki-laki atau mudzakkar, maka fi'ilnya juga harus mudzakkar. Yuhibbu walidi al-qiraah. Beda lagi kalau misalkan ibu yang pelakunya. Contohnya ini, tuhibbu walidati al-qiraah. Karena di sini ibu berjenis kelamin perempuan atau muannas, maka fi'ilnya harus muannas juga. Tuhibbu. Jadi nggak bisa yuhibbu walidati al-qiraah. Yang benar tuhibbu walidati al-qiraah. Dan ketentuan yang kedua itu fi'il tetap dalam bentuk mufrad atau tunggal meskipun fa'ilnya berbentuk tasniyah atau jamak. Oke. Maksudnya gimana? Maksudnya gini ya. Kan ada kalimat contohnya, murid-murid memasuki kelas. Murid-murid itu kan jumlahnya banyak ya. Kita menyebutnya jamak kalau di bahasa Arab. Nah, meskipun murid-murid itu banyak, tapi fi'ilnya tuh nggak perlu kita jadikan jamak juga. Nggak kayak di ketentuan yang pertama. Ketentuan yang pertama itu kan antara fi'il dan fa'il harus sama dari segi mudzakkar dan muannasnya. Tapi kalau untuk bentuknya mufrad atau tasniyah jamaknya itu kita nggak perlu menyesuaikan. Jadi biar fa'ilnya aja yang kayak gitu, yang jamak, sedangkan fi'ilnya enggak ya. Kita lihat contohnya nih. Yang pertama, dakhala thalibu al-fasla. Nah, ini karena at-talib ini satu orang doang pelakunya, jadi dakhalanya tetap mufrad ya. Ini udah benar ya. Kemudian yang kedua ini dakhala at-taliba lil fasla. Ada 2 orang murid masuk kelas. Nah, meskipun di sini at-taliba ini tasniyah, tapi dakhalanya nggak perlu kita ubah ke tasniyah, cukup dakhala aja. Itu kalau ketentuan dari jumlah fi'liyah ya, teman-teman. Jadi ketentuan yang ketiga itu i'rab fa'il adalah rafa dengan ditandai harakat dhammah jika isim mufrad dan jamak taksir. Contohnya apa? At-talibu, at-tullabu. At-tullabu itu kan jamak taksir. Dan belakangnya tuh dhammah harakatnya. Dan ada tambahan alif dan nun jika isim tasniyah. Contohnya apa? At-talibani. 2 orang murid. Dari bentuk jamaknya at-talibu, karena tasniyah ada 2 orang murid, kita tambahin alif sama nun di belakangnya. Jadi at-talibani. Kemudian tambahan wawu dan nun jika isim jamak mudzakkar salim. Contohnya apa? Al-muslimuna, al-mu'minuna, al-musyahiduna gitu ya, teman-teman. Dan ada tambahan alif dan ta jika isim jamak muannas salim. Contohnya apa? Contohnya al-muslimat, al-qanitat, wal-mu'minat gitu ya. Oke, kita next. Nah, ini ada penjelasan selanjutnya ya dari isim mufrad, tasniyah dan jamak. Oke, kita lihat yang pertama. Yata'allamu thalibu bijiddin wa nasyatin. Coba kita analisis ya. Yata'allamu ini adalah fi'il, at-thalibu fa'ilnya. Nah, kita lihat at-thalibu ini kan berjenis kelamin mudzakkar. Kemudian yata'allamu ini juga mudzakkar. Sudah tepat ya teman-teman dari segi mudzakkar muannasnya. Kemudian ini sama-sama mufrad ya, atau limu ini mufrad. Kemudian gimana kalau jadinya tasniyah? Kayak gini.
Yata'allamu at-talibani bijiddin wa nasyatin. Seperti yang udah tadi saya bilang, at-taliban yang berubah khusus fa'ilnya aja. Yata'allamu fi'ilnya nggak perlu diapa-apain, nggak perlu dirubah. Gimana kalau bentuk muannasnya? Bentuk muannasnya ini ya yang nomor 2. Tata'allamu at-talibatu bijiddin wa nasyatin. Oke. Seorang murid perempuan atau siswi gitu ya, sedang belajar dengan sungguh-sungguh dan rajin. Gimana kalau dijadikan tasniyah? Berubah menjadi at-talibatani, ketambahan alif dan nun. Lalu kalau bentuk jamaknya gimana? Bentuk jamaknya ditambahin alif dan ta menjadi at-talibat. Gitu ya teman-teman. Kita next aja. Oke, kita udah sampai di kegiatan ketiga kita nih, kegiatan terakhir untuk menguji pemahaman kita ya teman-teman. Kan nggak afdol ya, misalkan kita udah belajar tapi nggak diuji nih, kira-kira kita udah paham apa belum. Jadi kita perlu mengadakan latihan atau tamrinat. Yes, ini ada latihan ya, latihan dari materi yang udah kita pelajari hari ini. Oke, ini latihan yang pertama. Suruh ngapain nih? Kita baca dulu ya. Ba khatan tahtal fi'li wa da'iratan haulal fa'il fi ma ya'li. Berilah garis bawah pada fi'il dan lingkaran pada fa'il. Ini di antara 6 soal ini nanti silakan teman-teman analisis mana yang fi'il, kemudian mana yang fa'il gitu ya. Yang fi'il itu diberi garis bawah, sedangkan yang fa'ilnya dilingkarin. Gitu ya. Ini contohnya. Dhahaba at-tilmidhu ila maktabatil madrasah. Saya kasih contoh satu ya. Ini yang mana fiilnya? Ya, yang dhahaba ya fiilnya. Kemudian nanti bisa di garis bawah. Kemudian untuk fa'ilnya at-tilmidhu. At-tilmidhu ini fa'il, nanti bisa dilingkari. Tuh, dari 6 soal ini nanti jangan lupa dikerjakan ya. Terus latihan yang kedua, perintahnya adalah hawilil jumlatil ismiyah ila jumlatin fi'liyah. Ubahlah jumlah ismiyah berikut ke jumlah fi'liyah. Ini soal-soal ini, 5 soal ini masih berbentuk jumlah ismiyah ya teman-teman. Tadi kan kita sudah belajar. Jumlah ismiyah itu yang diawali dengan isim atau kata benda. Nah, ini kan masih kata benda ya. At-tilmidzat, al-muhandisat, al-muslimun, walidati, Fatimah. Ini kan isim. Isim itu apa? Isim itu kata benda. Nama orang ini termasuk kata benda ya teman-teman. Nanti silakan teman-teman ubah ke bentuk fi'liyahnya. Tadi fi'liyah kan diawali oleh kata kerja. Nanti silakan bisa diubah ya ke bentuk fi'liyahnya. Nah, latihan yang ketiga. Banyak ya teman-teman. Nggak apa-apa ya. Semakin banyak berlatih, semakin terasah ya otak kita. Jadi kita semakin paham. Dan semakin tahu apa nih yang belum kita pahami, harus kita pelajari ulang gitu ya. Oke, di latihan ketiga ini apa perintahnya? Bita'awani ma'a zamilik tarjimil jumalil atiyah thumma rattibiha. Jadi nanti silakan dikerjakan berpasangan dengan teman. Diterjemahkan terlebih dahulu, baru nanti diurutkan sesuai teks percakapan yang tadi teman-teman dengar gitu ya. Nah, nanti bisa diterjemahkan dulu, setelah itu diurutkan. Kalimat-kalimat ini kan masih acak, nanti silakan bisa diurutkan. Alhamdulillah, sudah selesai nih pelajaran kita hari ini. Hal ada soal dari teman-teman, ada pertanyaan? Kalau misalkan ada pertanyaan, bisa ditanyakan ya. Baik, idza lam yujad minkum soal, hayya nakhtatim darsana bi qiraatil hamdalah wa du'a kafaratul majlis. Kalau misalkan udah nggak ada pertanyaan, mari kita tutup dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran ala husni ihtimamikum. Wa ila liqa fi yaumin ukhra. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La tansa li ta'allam bi kulli makan wa zaman. Semangat teman-teman.